Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naif Tumoran. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bersabdalah Engkau kepada kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar firman-Mu menjadi sukacita di dalam hidup kami. Marilah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah dari kitab Injil Matius. Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19. Saya bacakan kepada Bapak dan Ibu, demikian firman Tuhan kepada kita. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dengan apakah angkatan pada zaman Yesus, pada zaman penulisan kitab Matius ini dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, mereka itu seperti orang-orang yang tidak dapat mendengarkan arahan, mendengarkan bimbingan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dikatakan mereka itu seperti orang yang ketika terdengar bunyi seruling, tetapi justru tidak mau menari. Terdengar nyanyian kidung duka, justru tidak mau berkabung. Ini artinya mereka sama sekali adalah orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi situasional pada saat itu. Mereka orang-orang yang menentang apa yang menjadi keharusan yang dilakukan. Justru dikatakan mereka ini hanya mencari hal-hal yang menjadi perkara. Ketika Yohanes datang, dia katakan dia tidak makan, dia tidak minum, ia kerasukan setan. Lalu ketika Yesus datang, mereka berkata, ia seorang pelahap. Lihatlah, dia makan, minum, dan dia menjadi sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang-orang demikian adalah orang-orang yang selalu mencari apa yang menjadi kesalahan, apa menjadi persoalan yang tidak mereka sukai, apa yang bertentangan dengan kehendak diri mereka sendiri. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang keras, tidak ingin diselamatkan, dan mereka bertolak belakang dari apa yang menjadi keinginan dari Tuhan di dalam kehidupannya. Dia selalu mencari jalan yang benar menurut dirinya sendiri, tetapi tidak menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-7
ayat yang ke-15 dikatakan, memang manusia selalu berbuat apa yang dibenci. Justru apa yang menjadi kehendak Allah, dia tidak suka. Tapi apa yang menjadi dibenci, justru itu yang diperbuat. Pada masa kita, hal-hal yang demikian itu tidak berubah. Dari zaman ke zaman, orang-orang jahat tetap selalu bertentangan dengan kehendak baik. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan justru harus dikabarkan kepada orang-orang yang sekalipun tidak mau mendengar, sekalipun orang-orang bertentangan, sekalipun orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun dia selalu berbuat sesuatu yang bertolak belakang, firman Tuhan harus dikabarkan kepada mereka. Tentu hal yang paling penting untuk mengabarkan firman Tuhan kepada mereka, sebagaimana apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19, hikmat Allah. Kita harus boleh mengabarkan sabda, firman Allah kepada orang-orang yang bertentangan, orang-orang yang bertolak belakang dengan hikmat Allah. Dunia senantiasa bertolak belakang dengan Allah, bertolak belakang dengan kehendak Allah, melakukan apa yang sebenarnya justru tidak dikehendaki oleh Allah. Manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri dan tidak mau patuh, tidak mau turun. Ada keraguan-raguan yang besar untuk manusia-manusia zaman sekarang ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan berkata, apa rupanya yang harus dan yang dapat dikatakan oleh firman kepada saya. Sehingga orang-orang pada masa kini tidak sesuai hidupnya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi Bapak dan Ibu, orang-orang yang di dalam Tuhan harus memenangkan mereka dengan hikmat daripada Allah. Sama seperti Yesus. Sekalipun orang-orang menolak dia, sekalipun orang-orang mengatakan kepada dia sesuatu hal yang mencemooh, dia itu seperti seorang pelahap. Makan dan minum seperti orang yang rakus. Bersahabat dengan pengungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi Allah selalu menunjukkan bagaimana caranya dapat mengabarkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi orang-orang mengatakan hal yang jelek tentang dia. Hal-hal yang berbeda dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Yesus selalu merangkul mereka. Bapak dan Ibu, tugas seorang pekabar Injil tetap harus menjadi pekabar Injil di tengah-tengah orang yang sekaligus ragu-ragu. Sekalipun orang tersebut menolak, tugas pekabar Injil selalu akan menjadi orang yang mampu memenangkan situasi agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu bahwa sekalipun dunia ini berbeda keinginannya dan menolak sabda-Mu, tidak sesuai dengan apa yang dimintakan oleh firman-Mu, bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi para pekabar Injil harus siap untuk mengabarkan sabda-Mu di dalam hikmat Allah dengan penuh kasih, agar firman-Mu sampai kepada mereka yang sekaligus menentang kehendak-Mu. Biarlah kiranya semua hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil akan terus dipenuhi dengan hikmat Allah untuk dapat mengabarkan Injil dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.